Biasanya kan anak-anak cuma bawa sarapan dari rumah gitu ke sekolah. Setelah itu adanya MBG, alhamdulillah emang merasa kebantu gitu beban orang tua. Tapi kalau seandainya makanannya seperti ini mengakibatkan patah seperti ini, saya tidak mengharapkan lagi Bu ada MBG gitu. Ya, halo. Trauma Bapak lebih baik anak tidak makan di sekolah. Bapak lebih baik sekolah gratis daripada makan gratis. Bapak biar di rumah makan nasi putih pun anak dong tidak apa-apa, anak tidak sakit, tidak mengalami hal-hal seperti ini. Bapak bikin kami sebagai orang tua kami sangat khawatir, takut Bapak. Kami tidak terima Bapak. Yang dapur-dapur yang bermasalah itu? Betul, dapur bermasalah itu akhirnya dihentikan sementara. Dihentikan ya, oke ya. Nah itu tercatat kalau dari data yang dari Badan Gizi Nasional itu ada sebanyak 56 SPBG yang untuk sementara dihentikan operasinya. Korban keracunan menu makan bergizi gratis terus bertambah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN, per 30 September lalu, angka korban telah mencapai 6.457 orang. Jikalau ada dapur yang tidak sesuai, baik dari layoutnya, kemudian over capacity, misalkan dapurnya kecil tapi kapasitasnya diberikan besar, tidak higienis, ya rasa-rasanya ya harus ambil sikap. Selain rekomendasi juga ya harus tindakan, tutup, ya jangan diberi kesempatan. Itu salah satu ininya ya TNI mengawal tindakan tegas. Ribuan anak keracunan gara-gara makanan gratis. Kok bisa? Bayangin deh, program nasional yang tujuannya mulia malah jadi bencana kesehatan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada. Ini bukan cuma soal makanan basi loh. Ini adalah soal leadership, manajemen, bahkan budaya kerja yang gagal. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisnis, organisasi, bahkan pemerintah bisa belajar dari kasus ini supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, kalau kita lihat lebih luas, program MBG ini mirip loh dengan proyek-proyek raksasa di dunia bisnis. Target yang besar, timeline-nya harus cepat, eksekusi yang masif. Sama seperti perusahaan yang ekspansinya gila-gilaan, buka cabang di mana-mana, tapi lupa satu hal, kontrol kualitas. Nah, saya sering lihat nih di industri makanan, retail, bahkan startup teknologi. Niat awalnya sih bagus, mau membantu banyak orang, mau bertumbuh cepat, mau tunjukkan hasil. Tapi kalau sistemnya nggak siap, hasilnya bisa fatal. Contoh yang paling simpel, restoran franchise. Dari Jakarta sampai kota kecil, kalau SOP dapurnya nggak jelas, nggak standar, kalau kualitas bahannya aja nggak dijaga, satu cabang aja bikin reputasi brand hancur. Nah, skala MBG ini jauh lebih besar lagi loh. Karena di kasus MBG, masalahnya kelihatan banget. Ada dapur yang nggak higienis, ada supplier yang nggak kompeten, ada pengawasan yang longgar. Yang paling parahnya adalah mindset asal jalan, asal target tercapai. Korbannya ribuan anak.
Ini bukan angka yang kecil. Kepercayaan masyarakat jadi goyah. Dan yang bikin mirisnya, hal ini sebenarnya masalah klasik di bisnis juga. Janji gede, overpromise, eksekusinya berantakan. Pernah lihat bisnis yang bilang produk kita premium, layanan kita nomor 1, tapi begitu dipakai, konsumennya kecewa berat? Ya sama. Bedanya di MBG ini dampaknya langsung ke kesehatan, bahkan ke nyawa. Kalau kita kupas dari kacamata bisnis, salah prioritas. Contohnya terlalu mengejar kuantitas dulu, kualitas jadi belakangan. Kurangnya accountability. Jadi siapa yang benar-benar bertanggung jawab kalau ada masalah? Leadership yang lemah. Misal keputusan diambil tanpa memikirkan manajemen risikonya. Communication failure. Gagal dalam berkomunikasi. Jadi di saat krisis, respon komunikasi lambat, informasi jadi simpang siur. Ini semua adalah contoh nyata kenapa leadership tanpa coaching mindset bisa berbahaya. Kalau leader cuma ngasih target, tapi nggak melatih tim untuk berpikir ownership, sistem pasti jebol. Jadi apa pelajaran bisnisnya? Pertama, bangun budaya accountability. Semua orang di tim harus mengerti. Mereka bukan sekadar eksekutor, tapi pemilik kualitas. Kedua, coaching system thinking. Jangan hanya memadamkan api, tapi gali akar masalah dan perbaiki sistemnya. Ketiga, risk management is leadership. Setiap keputusan besar harus ditimbang risiko jangka panjangnya. Yang keempat, komunikasi krisis. Di sini jangan defensif, tapi tetap transparan, cepat, dan solutif. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan di bisnis Anda, kecil kemungkinan jatuh ke jebakan yang sama seperti MBG. Jadi kalau menurut Anda, apa pelajaran terbesar dari kasus MBG ini untuk dunia bisnis? Tulis di kolom komentar ya. Saya Coach Aditya Mijaya, Business Coach Profesional. Ingat, bisnis yang sehat bukan cuma soal untung besar, tapi soal leadership yang bertanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya.